Ramadan hampir berakhir. Sebagian umat muslim di Indonesia mulai melaksanakan mudik lebaran. Di Indonesia, Lebaran Idul Fitri tidak hanya dimaknai sebagai akhir dari ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan, namun juga sering dimaknai sebagai puncak kegiatan ekonomi sekaligus menjadi kesempatan sakral bagi setiap orang untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, pergerakan masyarakat pada momentum mudik lebaran setiap tahunnya kerap membutuhkan perhatian khusus, mengingat tanpa pengaturan yang baik, pergerakan massal arus manusia dapat menjadi petaka yang serius. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk bisa mengantisipasi arus mudik pada tahun ini. Apalagi mudik lebaran 2023 ini diperkirakan akan terjadi lonjakan arus yang sangat signifikan. Jadi mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Pemerintah telah memprediksi akan ada 123 juta pemudik dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Diperkirakan mayoritas angka itu akan menggunakan jalur darat. Atas dasar itulah, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya jalan arteri sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sebagaimana yang disampaikan Kementerian PUPR dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI. Ini kalau kita lihat dari alokasi anggaran, ini kita lihat di Banten tahun ini 2023 kita alokasikan 137 miliar. Ini anggaran nominal terbesar yang pernah dialokasikan sejak tahun 2018. Kemudian Jawa Barat tahun ini dialokasikan 302 miliar, tidak begitu tinggi karena memang ini kemantapan sudah cukup baik, jadi bagian dari optimasi kita. Kemudian Jawa Tengah yang agak drop, memang kita tingkatkan 543 miliar di tahun ini. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini juga adalah alokasi yang tertinggi di 6 tahun terakhir. Kemudian Pantura Jawa Timur 348 miliar di tahun ini. Ini saya kira ini mengikuti dari pencapaian atau tingkat kerusakan yang ada. Jumlah anggaran yang demikian besar untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan arteri pantai utara, sempat menjadi sorotan publik. Sebab sejak dulu masyarakat yang sering melintas di jalan tersebut menganggap perbaikan yang ada bersifat abadi, seolah tak pernah terselesaikan. Apalagi saat ini sudah ada jalan bebas hambatan Trans Jawa yang sudah aktif digunakan. Lalu bagaimana dengan kesiapan jalur arteri Pantura ini saat momen mudik lebaran tiba? Tim Fakta mencoba menelusuri jalur-jalur yang kerap menjadi sumber kemacetan saat banyak kendaraan melintas. Salah satu ruas jalan yang kerap menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan raya adalah ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Pemalang dengan Pekalongan, Jawa Tengah. Ruas jalan ini kerap menghambat pergerakan kendaraan, bahkan kemacetan parah akibat jalan rusak sepanjang 6 km. Namun kini, keadaannya sudah jauh berbeda saat tim Fakta tiba di lokasi. Meski kendaraan yang melintas masih menggunakan satu jalur, namun hasil perbaikan terlihat jelas dan hampir rampung. Sekarang ini saya berada di jalur Tegal Pemalang. Jadi menurut informasi yang sempat saya dapatkan sebelum jalanan seperti gambaran yang Anda lihat saat ini jalanan sempat mengalami kerusakan, tapi saat ini sudah diperbaiki. Bahkan juga Anda bisa lihat di titik ini ada 2 jalur yang dibuat. Jadi
ada jalur dari arah Tegal Pemalang ataupun untuk sebaliknya. Ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan kesiapan dari pemerintah setempat menghadapi puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 hingga 21 April 2023 mendatang. Nah, ini jalur yang di sebelah kanan saat ini sedang diperbaiki. Nah, ini saya nggak tahu ya, akan mulai dibuka ini pada tanggal berapa, karena selama ini ditutup jalur alternatif dari arah Pemalang menuju ke Tegal ini dibuat di jalur kiri sini. Jadi jalur kiri dibuat 2 jalur, sementara ini dikosongkan. Kita akan coba tanya dengan petugas yang ada di sini. Parkir dulu kali ya. Pak, permisi. Pak siapa namanya, Pak siapa? Aku Pak Adis. Pak Adis. Oke, Pak Adis yang bagian apa di sini, Pak? Gua masak pekerja kuli. Oh, oke. Jadi ini rencananya kapan dibuka, Pak? Dibuka rencana hari Minggu apa ya? Minggu tanggal berapa tuh berarti ya? Hari Minggu ya. Tanggal berapa ya? Besok hari Minggu besok. Minggu besok ini? Ya. Oke, berarti sebelum puncak arus mudik ya. Karena puncak arus mudik itu tanggal 18 April 2023 dan sekarang ini tanggal 14 April 2023. Oke. Yang 16 berarti buka kayak. 16 buka ya, rencananya hari ini 16 April 2023. Ini berarti dibuka untuk 1 jalur rencananya. Oh. Sementara 1 jalur di situ ya, soalnya apa? Nunggu kayak marka di situ, kayak marka dia kan, dapur kayaknya hari Minggu. Ya. Pokoknya hari Minggu total bisa dibuka. Oke. Ini Pak, berarti kan kalau kita ada di sini kan, berarti kan akan ada 2 jalur nanti ya? Ya, 2 jalur. Jalur dari Tegal Pemalang, Ya. terus dari sini yang Pemalang ke Tegal. Ya. Gitu ya? Ya. Oh, jadi kalau ini ada 2 jalur karena di sini masih ditutup. Ya, sekarang masih ditutup selama sampai hari Minggu kayaknya kayak. Hari Minggu kayak rampung semua insya Allah langsung dibuka kayak. Oke, berarti ini tinggal pekerjaan apa aja, Pak? Dia lagi garap bau jalan sama garis tengah. Oh, bau jalan sama garis tengah. Udah berapa persen berarti ini? Sekarang ini kita ngobrol 14 April? Ya sekitar 80%-an lah. 80%. Berarti tinggal markanya juga belum ya? Markanya hari ini rampung tekan ujung, terus ntar sore pindah sebelah sana. Ntar sore sebelah sana udah pindah. Oh, Udah sebelah sana? Iya. Udah pindah ke sini maksudnya? Markanya udah pindah. Oh, makanya pindah ke sebelah sana. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Oh iya. Pak Yas. Oke, saya bisa melintas di jalanan ini atau di ruas jalan ini karena memang ini posisinya lagi ditutup ya, karena masih dalam proses pengerjaan jadi aman. Nah, saya ingin tahu sebelum ruas jalan ini dibangun, seperti apa sih kondisi sebelumnya? Kita akan coba ngobrol dengan beberapa orang yang tinggal gak jauh dari sini ya. Permisi. Ya, Pak. Salam kenal, saya Bisa dari Keciwan. Pak siapa, Pak? Pakri. Pak Makri. Ya. Pak Makri warga sini? Dia orang sini. Oh, warga sini. Rumahnya di mana, Pak? Ini. Oh, rumah di sini? Iya. Oke, berarti depan persis ya, Pak ya? Iya, iya. Oke, Pak. Saya pengen tahu deh, Pak. Ini mulai pekerjaan itu apa sih, Pak? Kerjaan ini Iya, udah setengah bulan lah. setengah bulan. Iya, udah setengah bulan. Oke, sebelum pekerjaan seperti ini memang kondisinya kayak apa waktu itu? Waktu itu? Ya Seperti ini? Iya. Oke, jadi gambarannya sebelum perbaikan seperti ini, pemirsa, kurang lebih jalannya seperti ini ya, Pak? Iya, Yang saya ingin ceritain ini ya? Iya, iya, iya. Oke, jadi memang banyak bebatuan ya? Iya, iya. Tapi yang melintas boleh jalur mobil motor boleh kan? Boleh, boleh. Waktu itu ya? Iya, iya. Karena ini memang jalur arteri soalnya ya? Kalau satu jalur macet terus. Oh, biasanya Iya, kalau jalur macet. Iya. Ini udah berapa hari nggak macet. Kemarin macet terus. Dari pagi sampai sore sampai malam. karena satu jalur itu ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya, Pak ya. Oke. Penelusuran berlanjut, kami bergerak ke arah barat di arteri Pantura ini. Situasi berbeda kami dapati saat melintas di kota Brebes, Jawa Tengah. Ini adalah Jembatan Pemali, dinamakan demikian karena memang melintang di atas Kali Pemali. Pekerjaan jembatan ini masih terus dilakukan dan masih jauh dari kata selesai. Dalam kondisi arus lalu lintas normal, proses pembangunan jembatan ini kerap menimbulkan kemacetan serius. Diperkirakan kemacetan di jalur ini akan menjadi lebih parah saat puncak arus mudik tiba, khususnya bagi pemudik kendaraan roda 2 dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Wisi mau nanya, salam kenal, saya kita dari TV One. Boleh ngobrol besar nggak? Bapak lagi ini, yang tugas kerjain jembatan. Iya. Jalan terus. Oh enggak, mau nanya aja Pak, siapa namanya? Oh Pak Indra. Pak Indra, ini pekerjaan dari apa Mbak? Juni tahun lalu ya, jadi 2022. Oh lalu Juni. Oh rencana sampai apa? Dari ini aja, dari atasan saya, kalau saya kurang Oh tapi sekarang ini udah berapa persen? Progresnya? di atas 50. Oh di atas 50 ya. Nanti tanggal 18 itu kan puncak ya, puncak arus mudik ya, itu gimana ya? Targetnya selesai di tanggal itu atau di mana? 9.000. Kalau secara pada jembulan sih nggak tahu nih. Kontrak keturunan tahun ini. Tahun ini tuh maksudnya akhir tahun, pertengahan? Akhir tahun ini. Oh yang Pak, untuk informasi karena ini ownernya dari BUP, dia punya kewenangan BUP sih. Seperti itu. ya. Oh tapi emang ini di bang apa proses pengerjaannya apa sih Pak ini sih? Apa ya revitalisasi apa? Dan ini kan penggantian jembatan. Apa kan yang coba ya? Sebelumnya itu gimana kondisinya bang Pak? Kalau di sini kan buatnya udah rusak kan, udah lama juga. Oke, baik. Dengan Pak siapa Pak? Saya udah motor saya. Oh Pak Rahmat AS di sini. Terima kasih banyak ya Pak Rahmat ya. Bu, saya pengen tahu deh, itu jembatan udah dari kapan Bu? Yang mastif, yang nanti dibenerin dia. Cuti 2022. Baru tahun lalu berarti ya? Oke. Bu, waktu pas ada jembatan ini lagi proses dibongkar ini, ramai di sini macet nih. Meski macet, sering macet ya, COVID sering macet. Itu biasa di jam-jam berapa tuh? Oh, kalau ini kan ini juga baru terada pabrik ya, mungkin nggak gitu. Pas sebelum ada pabrik ya, hantinya kalau ada bagus mau lebaran. Oh biasanya pas mau lebaran. Kayak tahun lalu berarti macet juga di sini ya. Kalau macet tapi nggak begitu, soalnya emang dekat ya, kan tingkat. Kalau kita lihat di sini Bu, ini memang ada 2 jalur gini ya? Iya. Waktu pas jembatan dibongkar. Iya, sebelum dibongkar memang ada 3 jalur. Oh, jadi sebelum dibongkar juga ada 2 jalur. Tapi jadi macet karena apa? Ya, salah satu jalur sekali. Jambul sekitar nyempit maksudnya. Oh, fine. Very good. Oke, kita akan coba melihat lebih dekat soal jembatan Famali di wilayah Pantura. Ini merupakan wilayah yang menjadi tempat favorit bagi para pemudik yang akan keluar dari wilayah Jakarta. Kita akan coba pantau kondisinya seperti apa. Anda bisa bayangkan pemirsa, saya akan memberikan gambarannya ke Anda ya. Ini jalurnya menyempit. Yang awalnya Anda bisa bayangkan ini bisa dilalui oleh 2 kendaraan, 2 jalur kendaraan. Tapi karena ada revitalisasi atau proses perbaikan jembatan Pamali di belakang saya, terjadi penyempitan jalur kendaraan yang tadinya bisa 2 jalur, saat ini menjadi 1 jalur. Ini yang tentu harus menjadi concern bersama pemudik yang akan keluar dari wilayah DKI Jakarta.